Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam limpahan kesehatan. Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti kita bisa bertatap muka kembali dan kita bebas dari pandemi. Perkenalkan, teman-teman PGMI, perkenalkan, nama saya Umi Nadifah. Rumah saya di Jalan Menangeng, RT 1, RW 6, Udu, Genuk, Semarang. Pada kesempatan ini, di semester ini saya mendapatkan jam di tempat jenengan semua, yaitu untuk mata kuliah psikologi belajar. Jadi kedepannya kita akan belajar tentang psikologi belajar bersama dan semoga di lain kesempatan kita bisa bertatap muka. Sekilas tentang perkenalan saya, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa di kolom komentar atau di grup WhatsApp kita. Hari ini saya akan sedikit membahas tentang psikologi belajar. Apa yang akan kita pelajari di semester ini tentang psikologi belajar. Jadi teman-teman, psikologi belajar adalah atau kita bisa bahas psikologi dulu. Psikologi adalah ilmu yang membahas tentang tingkah laku manusia. Kalau dulu dibahasakan dengan ilmu yang membahas tentang jiwa manusia gitu ya. Namun sekarang lebih diarahkan kepada bagaimana bahasa tentang psikologi adalah ilmu yang membahas tentang tingkah laku manusia. Jadi segala tingkah laku manusia itu dipelajari dalam ilmu psikologi. Kemudian belajar. Belajar adalah proses perubahan. Proses di mana manusia akan mengalami perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara cepat maupun lambat dalam bagaimana mereka menyikapi lingkungannya. Jadi, psikologi belajar adalah tentang bagaimana kita mempelajari cara belajar siswa kita atau tingkah laku belajar dari manusia. Nah, jadi kedepannya kita akan belajar tentang psikologi belajar yang ruang lingkupnya bisa tentang masalah-masalah yang ada dalam belajar atau pembelajaran. Masalahnya seperti apa? Contoh, seumpama ada siswa yang kesulitan untuk mengikuti pembelajaran yang kita berikan atau mengikuti materi yang seharusnya sudah ada pada kelasnya, tapi ternyata mereka tertinggal. Jadi tadi pertama tentang masalah-masalah dalam belajar. Kemudian yang kedua tentang cara belajar. Jadi cara manusia atau siswa kita belajar itu seperti apa. Kemudian yang ketiga yaitu tentang situasi dalam belajar atau situasi pembelajaran. Jadi kadang ada siswa yang dalam kondisi mood, ada siswa yang kondisi dalam bad mood, kemudian ada siswa dalam kondisi semangat mengikuti pembelajaran dan yang lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang proses belajar. Jadi kita nanti akan membahas tentang proses belajar siswa kita itu tadi seperti apa, atau proses belajar itu yang bagaimana. Apakah seperti ini kita bisa dikatakan sebagai proses belajar? Nah, kita akan membahas tentang hal ini. Jadi psikologi belajar itu tentang bagaimana nanti kita mencari hasil belajarnya, kemudian aktivitas belajarnya seperti apa, proses belajarnya seperti apa, teori-teori belajar itu yang bagaimana. Nah, contoh kecil. Jadi ternyata teman-teman, dalam belajar manusia itu memiliki gaya belajar mereka masing-masing. Nah, ini kita pelajari dalam psikologi belajar. Jadi, contoh, ada siswa yang hanya dengan mendengar penjelasan dari guru mereka sudah paham. Tapi juga ada siswa yang butuh selain dengan penjelasan juga dengan menampilkan sesuatu seperti PowerPoint, gambar dan yang lain sebagainya, mereka baru bisa paham. Kemudian ada lagi
siswa yang hanya akan paham ketika mereka cukup melihat dari apa yang disampaikan oleh guru. Jadi yang di papan tulis, yang di slide PowerPoint, yang dijadikan media pembelajaran apa. Nah, hanya melihat itu mereka sudah paham. Jadi gaya belajar manusia itu ada bermacam-macam. Maka dari itu psikologi belajar ini mempelajari tentang contoh kecilnya seperti gaya belajar peserta didik kita, dengan harapan ketika kita sudah mengetahui gaya belajar siswa kita, ketika kita sudah mengetahui kondisi belajar siswa kita, ketika kita sudah mengetahui proses belajar yang baik bagaimana, ketika kita sudah mengetahui aktivitas-aktivitas belajar itu seperti apa, maka sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pendidik, kita nantinya diharapkan bisa memfasilitasi proses belajar anak didik kita dengan baik, dengan semaksimal mungkin, karena psikologi belajar ini dikatakan bisa menunjang profesionalitas kita sebagai guru untuk memfasilitasi pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada siswa kita. Jadi, tentang bagaimana nanti kita memilih metode yang bisa digunakan, tentang bagaimana kita cara penyampaian yang baik untuk keadaan siswa kita sesuai dengan kondisi mereka masing-masing, kemudian seperti apa teknik atau cara yang benar ketika kita memberikan pembelajaran pada siswa dengan jenjang pendidikan yang berbeda, dan seterusnya. Jadi itu nanti yang akan kita pelajari dalam psikologi belajar selama 1 semester ini. Kemudian, jadi tentang bagaimana psikologi belajar itu mempelajari tentang teori-teori belajar. Sekilas saja, ternyata dalam teori belajar dikatakan juga bahwa kita bisa menganggap bahwa manusia itu belajar dengan 3 cara. Yang pertama, atau dengan 3 golongan. Yang pertama, behavioristik. Behavioristik itu tentang bagaimana manusia belajar dengan lingkungan. Jadi, mereka belajar cukup dengan lingkungan kondisi sekitarnya. Itu kenapa kita bisa menemukan kondisi siswa kita yang menjadi berbeda ketika di kelas, karena mereka punya gaya lingkungan yang berbeda pula di rumah. Ketika di kelas, anak kita menjadi atau cenderung sebagai pribadi yang aktif. Ternyata lingkungan rumah mereka mendukung mereka untuk bergerak aktif. Mereka selalu mengapresiasi anak mereka, atau orang tua selalu mengapresiasi anak mereka, sehingga anak mereka merasa percaya diri, dan di kelas dan di sekolah mereka menjadi siswa yang aktif. Atau ada juga ternyata orang tua di rumah yang kebetulan sering menjustis anak, mendoktrin anak, sering mengatakan bahwa anak saya adalah pendiam yang tidak akan berbicara ketika mereka tidak ditanyai. Jadi ketika orang tua bertanya, baru anak akan menjawab, baru anak akan berbicara. Nah, ini juga akan membawa sifat yang tadi di rumah sudah diberikan menjadi sifat yang ada di sekolah. Jadi mereka menjadi anak yang pendiam, yang kalau tidak ditanya ya tidak menjawab. Ini juga sebuah doktrin dari orang tua yang menjadi aktivitas harian anak. Jadi ternyata dalam kaum behavioristik ini, lingkungan sangat berpengaruh dalam proses belajar anak. Kemudian yang kedua adalah tentang kognitif. Maksudnya bagaimana? Kognitif ini adalah contoh kecil begini. Kita menyampaikan dalam kelas satu materi yang sama, akan tetapi 20 siswa kita, 20 mahasiswa kita menangkap dengan cara yang berbeda. Bisa dipahami ya? Jadi tentang bagaimana manusia itu menangkap, memahami, mengelola apa yang mereka dapatkan, kemudian mereka simpan dalam pikiran mereka. Jadi kognitif ini dikatakan sebagai proses dari belajar secara
bagaimana menilai pikiran manusia, kemudian bagaimana menilai sikap yang muncul dari manusia yang tidak bisa kita lihat secara langsung atau tidak bisa dilakukan atau kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Kemudian yang ketiga yaitu tentang humanistik. Humanistik ini hampir sama dengan behavioristik, namun humanistik ini lebih menekankan kepada pendidikan lingkungan yang memberikan kebebasan kepada individu. Maka kita akan temukan siswa kita yang bebas dalam mengungkapkan apa pendapat mereka, bebas dalam mengungkapkan ide atau gagasan atau apa yang mereka pikirkan. Nah, itu dikatakan sebagai humanistik. Nah, itu sekilas tentang teori proses dari psikologi belajar yang nantinya dalam 1 semester ke depan kita akan membahas tentang psikologi belajar ini dan kita akan sharing lebih lama tentang bagaimana masalah yang ada dalam pendidikan, bagaimana masalah yang ada dalam pembelajaran kita, aktivitas yang baik untuk pembelajaran kita, proses belajar yang bagus itu seperti apa menurut jenjang usianya, dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, nanti kita akan bahas dalam psikologi belajar. Untuk hari ini saya cukupkan, nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi di kolom komentar atau bisa kita lanjutkan di grup WhatsApp kita dengan harapan nanti kita bisa menjadikan media diskusi tanya jawab yang baik sehingga meskipun kita dalam perkuliahan online dengan cara daring kita masih tetap bisa memahami materi yang ingin disampaikan atau materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tunggu pertanyaan jenengan semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.